Untuk orang-orang yang mungkin uangnya pas-pasan tapi pengen punya electric drum, nah ini adalah salah satu solusi ya. Enak ya soundnya ya. Hai DND, selamat datang di Drum and Drum. Kalian jangan sampai nggak tahu, ada drum elektrik terbaru yang baru aja masuk ke Indonesia. Yes, ini dia, Donner. Sebelumnya gue mau ngucapin selamat datang di Indonesia buat Donner. Ini adalah salah satu drum elektrik yang sering banget gue lihat di Amazon dan menjadi best selling. Selalu 3 besar gitu penjualannya kalau di Amazon. Terus ternyata Donner ini juga adalah salah satu brand paling ngetop ya di negara asalnya, China. Ya, semoga sih dengan masuk ke Indonesia bisa membawa kesuksesan buat Donner. Nah, gue pertama kali ngelihat merek ini tuh di NAMM Show. Bulan April lalu, gue lumayan interest sama drum ini karena ini drum untuk kelas pemula, terus untuk orang-orang yang mungkin uangnya pas-pasan tapi pengen punya electric drum. Nah, ini adalah salah satu solusi ya yang ditawarkan sama brand Donner. Pokoknya ikutin aja video ini dan kalian jangan sampai kelewatan drum elektrik terbaru merek Donner yang baru aja masuk ke Indonesia. Oke, tonton review ini sampai habis. Oke, yang pertama kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama pasti pakai mesh head ya di pad snare, pad tom, pad floor tom. Kalau pad kicknya belum pakai mesh head. Terus yang gue lihat di sini modulnya tuh simple banget. Sangat-sangat user friendly gitu ya. Jadi ngelihatnya tuh udah kayak gampang gitu nyetingnya. Di sini ada knob buat EQ, jadi kalian bisa langsung puter-puter aja EQ-nya. Ada bass, ada treble. Terus di sini juga ada ambience. Ambience itu kayak reverb teman-teman. Jadi drum elektrik kalau nggak ada reverbnya tuh rasanya kayak hampa gitu ya, kayak lagu Ari Lasso. Terus ada tombol volume. Terus di tengah ini ada knob, tapi dia buat universal. Terus ada tombol enter, ada tombol exit. Terus di sini juga udah ada tulisan save. Jadi kalau misalnya kalian setting-setting drum ini, udah kelihatan tuh tombol save-nya. Terus kalau misalnya mau ngutak-ngutik, ada tombol menu. Dan kalau mau latihan sama metronom, ada tombol klik. Kayak gini. Yeah. Terus ada tombol song. Kalau kalian mau main, tinggal pencet tombol play. Ya, jadi ini sangat-sangat user friendly sekali ya guys. Ngelihat dari modulnya tuh aja udah tahu. Oke, next kita ke belakang modulnya ini. Jadi di belakang modulnya ini kalian bisa menambahkan 1 pad tambahan lagi. Dan ini sudah dipakai di sini. Nih. Dibuat crash 2. Jadi sudah tidak bisa ditambahkan sebenarnya ya. Terus di sini ada colokan buat USB MIDI. Artinya ini bisa disambungkan ke laptop sini dan kalian masih bisa menambahkan sound via virtual instrument. Tapi harus lewat DAW ya, DAW rekaman kayak yang gue pakai sekarang ini. Gue pakai Logic Pro. Terus ada aux in di sini. Aux in ini untuk nyambung ke handphone biasanya ya. Terus ada colokan buat headphones. By the way, ini udah dapat headphone-nya juga. Ini dia headphone-nya. Ini headphone-nya. Headphone-nya cukup oke sih, cukup ngebass gitu suaranya. Terus dia udah dapat stick juga. Ini sticknya, kelihatan nggak?
Tuh ada tulisan Donner. Ini sticknya ukuran 5A. Kayunya maple ya. Ya oke lah ya. Kayu maple 5A. Tapi hari ini saya pakai stick saya sendiri dan headphone saya sendiri. Terus kelebihan yang selanjutnya, pad kicknya ini bisa dipakein double pedal. Cuman karena double pedal gua lagi di kantornya Mas Ari Lasso, jadi hari ini kita coba pakai single pedal aja. Dan menurut gua single pedalnya ini udah kokoh banget gitu rasanya ya. Nginjak single pedal bawaan dari drum Donner ini nggak takut buat hancur atau patah atau apa ya, karena bentuknya, hardware-nya udah kokoh. Kelebihan yang selanjutnya, kita tes suaranya. Oke, ini kita mulai dari preset sound nomor 1. Surprise banget ya sama suaranya. Menurut gua rasanya tuh bikin nyaman ya denger soundnya. Coba sekali lagi ya, kita coba sound yang lain. Enak ya soundnya ya. Gue sih secara pribadi gue suka sih soundnya. Coba kita coba sound yang lain lagi. Ini sound metal. Coba kita cari lagi. Ini oke sih soundnya. Kita coba lagi yang lain. Gue masih penasaran. Coba kita coba yang lain lagi. Ini enak nih. Wah! Wow! Ini baru sound metal. Mantap guys. Jadi di sini tuh ada 30 sound. 30 preset sound yang bisa kalian mainkan, udah settingan pabriknya lah ya. Terus mayoritas yang gue seneng dari soundnya ini adalah sound drum. Jadi
ini adalah bener-bener drum elektrik. Kadang-kadang kan di drum elektrik tuh ada sound yang aneh-aneh gitu, yang nggak kepake juga sama kita-kita. Jadi kayak rasanya percuma gitu. Lu udah ngeluarin jutaan rupiah, tapi malah banyak sound yang aneh-aneh, yang nggak penting, yang nggak lo pakai juga. Gue lebih pro dengan drum elektrik yang punya sound drum akustik yang banyak, daripada ada drum elektrik dengan sound yang aneh-aneh gitu. Yang ya kalau masih kayak 808 kayak gini nih masih kepake sebenarnya. Kayak gini. Ya kalau kayak gitu masih kepake sih. Tapi yang gue seneng dari Donor ini mayoritas soundnya adalah drum akustik. Next, kelebihan yang selanjutnya adalah equalizer-nya udah langsung tersedia dan udah terlihat jelas di modulnya ini. Ada tulisan bass dan treble. Ini bedanya kalau nggak pakai EQ. Kita naikkan bassnya. Sekarang kita naikin treble-nya. Emang sih kebanyakan drum elektrik tuh menyembunyikan fitur EQ-nya. Biasanya emang nggak terlalu ngaruh. Tapi ini kita udah buktikan ya kalau di drum elektrik Donor itu kenapa dia taruh di depan? Ya karena EQ-nya sangat-sangat berpengaruh buat drum ini. Karena itu kalau nggak pakai EQ tuh kesannya apa gitu ya? Kayak jelek aja gitu. Tapi pas dipakein EQ jadi mantep kan? Oke, next. Ini ada tombol knob ambience. Coba ini nggak pakai ambience. Kita naikin ambience-nya. Ini terlalu lebay ambience-nya. Paling enak ambience itu di tengah, pas jam 12. Enak ya, kayak berasa lebih apa gitu, kayak berasa megah, mewah aja gitu kalau ada ambience-nya. Nah, kalau ngomongin sensitivitas, gue sih ngerasa dari tadi nggak ada masalah ya sama sensitivitas drum elektrik Donor ini. Karena dari pelan sampai yang keras, itu nggak ada masalah. Terus kayak artikulasi juga, terutama nih ya, kalau kita main flame kayak gini, lu cobain deh di drum elektrik lain. Itu biasanya agak-agak macet, kalau nggak yang kebaca cuma satu gitu. Tapi ini dua nih. Mantep ya. Oke, sekarang kita tes artikulasi di bagian simbal-simbal ya. Ini di bagian hi-hat, kalian tuh harus agak kenceng gitu pad-nya. Biar artikulasinya ketangkap semua. Karena kalau nggak kenceng tuh agak letoy gitu biasanya, itu biasanya kurang ketangkap gitu artikulasinya. Nih ya, kayak gini nih. Ini gue kendorin nih. Ini perlu diperhatikan guys, karena ini penting. Nih, ini pad hi-hat agak letoy ya, tuh.
mainnya jadi kemana-mana, terus artikulasinya juga nggak ketangkap dengan jelas. Jadi harus benar-benar dikencengin. Sekarang kita ke simbal-simbal. Ini pad simbalnya semuanya dual zone. Artinya satu pad ini bisa menghasilkan dua suara. Kayak begini. Ini suara crash simbal. Terus di atasnya ini gue bisa isi suara simbal China. Mantap bukan? Ini juga. Dan pad simbal yang ideal itu harus bisa di-choke. Yang nggak bisa di-choke adalah pad hi-hat-nya. Ya ngapain juga ya nangkap hi-hat. Kayaknya jarang gitu. Terus pad snare-nya ini two zone. Jadi kalian bisa main rim shot. Ada lagi satu kelebihan buat teman-teman yang suka jadiin drum elektrik ini untuk kebutuhan home recording. Drum ini tuh udah terkoneksi ke VST melalui kabel USB MIDI ini. Ini yang gue pakai VST dari Logic Pro. Enak ya. Jadi drum elektrik ini udah termapping gitu di VST. Jadi kalian nggak perlu lagi nyari-nyari salah alamat gitu. Kadang-kadang suara simbalnya bisa jadi suara snare, suara tomnya bisa jadi suara kick gitu kan. Agak repot gitu nyari mappingnya. Tapi drum elektrik Donor DED 200 ini semuanya udah termapping dengan baik. Oke, gimana sejauh ini drum elektrik Donor? Menurut kalian mantap atau enggak? Gue butuh banget komentar kalian buat drum elektrik Donor ini. Tulis di komen bawah ya. Oke, tadi kita udah bahas kelebihan, sekarang kita bahas kekurangan. Ya namanya dalam sebuah produk, mau semahal atau semurah apapun, pasti ada kekurangannya. Dan gue harus bongkar di sini kekurangannya sama lo semuanya, biar lo tahu kekurangannya tuh apa aja. Nah, di sini gue nggak tahu merasa kurang aja karena kita nggak bisa ngebalance volume satu persatu. Jadi kayaknya Donor ini udah pede banget kalau drum elektriknya dia ini udah balance gitu dari factory settingnya. Tapi kalau bisa ditambahin fitur untuk setting volume di masing-masing fretnya ini akan mantep banget. Terus biasanya kalau di drum elektrik lain itu ada yang namanya user preset. User presetnya itu bisa sampai 30, 40, bahkan 50. Ini user preset kit itu artinya settingan yang kita setting sendiri soundnya, terus kita save ke dalam modul ini. Jadi itu udah jadi settingan sound kita yang kita suka gitu ya. Nah, di sini kita cuma bisa nambahin satu user preset aja. Tapi di sini preset soundnya itu udah kebanyakan preset drum akustik. Mungkin mereka udah pede juga ya dengan buatan soundnya mereka dari factory-nya sana. Jadi lo mungkin sudah tidak repot-repot lagi
buat adjust sound drum elektrik yang lo suka. Karena dari factory-nya aja sepertinya udah pede gitu dengan preset sound yang mereka bikin. Jujur aja ini gue kurang puas kalau user presetnya cuma satu. Boleh banget kali ya ditambahin jadi 30 gitu biar kita puas. Nah, tapi memang drum ini tuh konsepnya adalah user friendly banget. Pokoknya si user tidak perlu direpotkan lagi dengan ini itu segala macemnya. Pokoknya lu buka box, udah langsung bisa dimainkan. Ya intinya sih kehadirannya Donor ke Indonesia ini memudahkan user drum elektrik. Ya kira-kira itu ya kelebihan dan kekurangannya yang gue rasain di drum elektrik Donor seri DED 200. Cuman secara kesimpulannya yang gua rasain, duduk di drum elektrik Donor ini kayak rasanya tuh di antara mainin drum Yamaha dan New X. Gimana ya? Pokoknya antara Yamaha dan New X gitu rasanya. Tapi gue suka sih sama berbagai macam karakter soundnya, terus habis itu clarity-nya. Mungkin karena dia menaruhkan EQ di depan ini, itu yang bikin orang langsung gampang men-setting clarity sound-nya di equalizer yang ada di drum elektrik ini. Iya, tapi gue ngerasain ini kayak Yamaha, kayak Nux, tapi bukan. Ya, sepertinya gue yakin sih ini drum elektrik Donor bakal jadi saingan buat drum elektrik merek lain ya. Gimana menurut kalian? Oke, kita masuk ke part yang paling terakhir adalah harga. Harga drum elektrik Donor seri DED 200 ini dengan konfigurasi 1 kickpad, 3 simbal, 1 hi-hat, dan 1 buah modul. Harganya adalah 8 jutaan rupiah. Sekali lagi, harganya sekitar 8 jutaan rupiah saja. Kalau gue pribadi, drum ini tuh rekomen banget buat temen-temen yang mau punya drum pertama, atau drummer pemula, atau juga drummer yang cari drum elektrik dengan harga di bawah 10 juta, Donor seri DED 200 yang kayak gue pakai sekarang. Apakah kalian sudah cukup puas melihat review gue kali ini dengan drum elektrik Donor seri DED 200? Kalau kalian masih penasaran sama drum elektrik ini, kita ngobrol di kolom komentar bawah. Dan kalau kalian butuh rekomendasi drum elektrik, kalian bisa cek di deskripsi video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.